كل نفس ذائقة الموت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Fuad Fatkur Rahman, NIM 203200175 dari kelas PGMI E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau mempresentasikan makalah yang berjudul yang dengan tema alam kubur dan akhirat. Baik, perlu kita ketahui bahwasanya alam kubur dan alam akhirat itu memang benar adanya. Kita sebagai orang muslim harus mengimani hal tersebut, karena dengan iman, dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak insya Allah kita akan mendapat pertolongannya di yaumul kiamah. Amin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alam kubur terlebih dahulu. Alam kubur adalah alam penantian, di mana di alam kubur itu kita menanti, sembari menanti dibangkitkan kembali. Karena fase-fase kehidupan itu ada, seperti kita hidup di dunia, terus kemudian kita meninggal di alam kubur atau alam barzah. Setelah itu yaumul ba'ats, dibangkitkan. Setelah yaumul ba'ats, yaumul mizan atau yaumul hisab, yaitu hari perhitungan. Setelah itu siratal mustaqim dan lain-lain. Maka dari itu, pertama saya akan menjelaskan tentang alam kubur. Kelak kita di alam kubur akan mendapati peristiwa-peristiwa yang bagi manusia di dunia itu sangat peristiwa yang sangat di luar nalar. Karena di alam kubur kelak jasad kita terbujur kaku, yang bisa berbicara itu hanya mulut kita, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh malaikat munkar dan nakir. Kelak di alam kubur nanti kita akan diberi pertanyaan oleh malaikat munkar dan nakir. Pertanyaan itu adalah pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man dinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Man kitabuka, apa kitabmu? Man sahibuka, siapa sahabat-sahabat atau teman? Baik, pertama, man rabbuka, yaitu siapa Tuhanmu. Jika kita seorang muslim yang kelak taat ketika di dunia, insya Allah kita akan dengan mudah menjawab man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah. Kedua, man nabiyuka, siapa nabimu? Nabiku adalah Nabi Muhammad SAW. Ketiga, man dinuka, apa agamamu? Agamaku adalah Islam. Man kitabuka, apakah kitabmu? Kitabku adalah Al-Quran. Man sahibuka, siapa sahabat-sahabat? Sahabat-sahabatku adalah orang-orang muslim, seluruh orang muslim. Perlu kita ketahui bahwasanya di alam kubur itu akan ada godaan, yaitu dari setan alaitullahi laknat. Setan akan sembari terus mengganggu kita. Kelak dalam kubur nanti setan akan mewujudkan perwujudannya dan menganggap dia, akulah Tuhan.
Karena maka dari itu kita sebagai seorang muslim yang bertakwa kepada Allah, selama hidup di dunia kita senantiasa harus beramal soleh, berbuat kebajikan. Karena di alam kubur kelak nanti akan ada syafaat penolong untuk kita, yaitu amal jariyah. Terus anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang selalu mendoakan orang tuanya, dan yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kelak ketiga amal tersebut akan menolong kita di alam kubur jika kita melakukan ketiga amal itu ketika kita masih hidup. Dan perlu kita ketahui bahwa memang kematian itu benar nyata adanya, seperti yang dinyatakan, seperti yang tertera dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap orang yang berjiwa itu kelak pasti akan mati atau meninggal. Maka dari itu kita tidak perlu risau. Yang perlu kita persiapkan adalah amal soleh, berbuat kebajikan, dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, setelah kita sukses menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka kita akan dijabarkan atau dijabarkan permadani yang panjangnya atau lebarnya itu seluas mata memandang. Kita akan beristirahat di situ sampai dengan kita dibangkitkan kembali. Oke, setelah alam kubur saya akan menjelaskan selanjutnya, yaitu tentang yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Kelak ketika kita dikubur kelak, andaikan kita orang beriman, pasti kita akan, ini ada sebuah riwayat, jika kita orang beriman, kita akan merasakan, oh sungguh ini cepat sekali dibangkitkan kembali. Karena apa? Kalau kita orang beriman, insya Allah kita akan mulus melewati fase-fase yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi jika kita orangnya orang kafir atau orang yang membangkang kepada Allah, akan merasakan pucat dan ketakutan, karena mereka tahu akan dihisab atau dihitung amal-amalnya. Baik, yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala kedua kalinya, maka Allah akan menghidupkan kita kembali dari alam kubur dengan keadaan tidak berbusana. Setelah kita dibangkitkan, kita akan dikumpulkan ke tempat, yaitu yaumul masyar, yang dimana ada sebuah riwayat mengatakan bahwasanya di yaumul masyar itu kelak panasnya amat-amatlah panas, karena bisa dibayangkan matahari itu jaraknya 5 jengkal dari ubun-ubun. Itu yang saya ketahui dari beberapa riwayat yang pernah saya baca. Baik, setelah kita dibangkitkan dan kita diarak atau dikumpulkan menjadi satu di yaumul masyar kelak, ketika kita dikumpulkan, keadaan kita tidak berbusana sama sekali.
Dan walaupun begitu, kita tidak akan sempat melihat ke kanan atau ke kiri, dikarenakan kita sangat bingung atau sangat risau atau sangat resah sekali memikirkan amal kita sendiri. Tapi insya Allah bagi umatnya Nabi Muhammad kelak, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Karena saya pernah membaca sebuah riwayat, jika kita cinta kepada Rasulullah SAW, insya Allah kelak Rasulullah akan mempersiapkan bagi umatnya yaitu sebuah telaga yang dimana airnya itu untuk umatnya yang sedang kehausan atau kemalasan di yaumul mahsyar kelak. Baik, setelah kita dibangkitkan dan dikumpulkan ke yaumul mahsyar, yaitu tibalah yang namanya yaumul hisab atau yaumul mizan, hari pertimbangan, di mana di yaumul mizan kelak, di yaumul mizan atau yaumul hisab kelak, kita akan ditimbang dengan sebaik-baiknya dan dengan seadil-adilnya. Karena untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita ketika kita hidup di dunia. Ketika yaumul mizan kelak, insya Allah jika kita mencintai orang-orang yang beriman, insya Allah kita akan mendapat syafaat atau pertolongan darinya. Dan setelah di yaumul mizan atau yaumul hisab, kita akan melewati Shiratal Mustaqim atau jembatan titian antara surga dan neraka. Ada yang dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan bahwa tajamnya Shiratal Mustaqim itu melebihi tajamnya pedang, dan lebarnya bagaikan sehelai rambut dipotong menjadi 7 bagian. Masya Allah, jika kita membayangkan itu, kita seakan-akan tidak sampai dengan itu. Maka dari itu, yang perlu kita persiapkan untuk melewati semua adalah amal soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita di Shiratal Mustaqim nanti, ada riwayat yang mengatakan bahwa pertolongan di Shiratal Mustaqim itu ada banyak. Seperti jika kita waktu di dunia sering berkorban, insya Allah ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu nanti, kecepatannya seperti hewan kurban yang pernah kita kurbankan. Jika kita orang yang beriman dan takwa sekali kepada Allah, kecepatan melewati Shiratal Mustaqim itu seperti kecepatan cahaya yang masya Allah sekali, sangat cepat, yang dimana kita tidak bisa membayangkan semua itu. Dan ada juga yang dengan susah payah melewati Shiratal Mustaqim, yaitu bagi orang muslim yang semasa hidupnya berbuat dosa. Dan setelah itu, jika kita berhasil melewati itu semua, kita akan menempati surganya Allah. Dan jika kita tidak berhasil, kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui bahwasanya untuk melewati fase-fase atau urutan itu seperti di dunia, alam kubur, alam yaumul
yaumul ba'ats, yaumul masyar, yaumul hisab atau yaumul mizan, siratal mustaqim, surga dan neraka. Kita tidak perlu memikirkan yang gimana ya. Kita tidak perlu memikirkan itu terus menerus, karena yang perlu kita lakukan hanya mengimani Allah, mengimani Rasul-Rasulnya, mengimani malaikat-malaikatnya, mentaati segala perintah-perintahnya, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sekian penjelasan sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.